Lagi baca apa Ustaz? Nih, sebuku isinya kayak gini semua nih. Ustaz kayak laba-laba. Iya, kayak laba-laba ya, kayak jaring apa namanya? Kayak apa namanya? Cumi-cumi. Gitu. Seisi segini, tapi ini buku setipis ini. Ini apa ya? Saya merasa buku setipis ini, masya Allah, jazakallah khairan katsira buat penulisnya, perempuan nulisnya, namanya Sofia. Saya sejak lama ya, mungkin udah sekian belas tahun lalu baca buku tipis ini tuh saya merasa manfaatnya luar biasa. Dua manfaat besar. Ini penting buat teman-teman mau masuk Ramadan kalau mau akrab dengan Quran. Manfaat pertama itu kita menjadi punya peta yang jelas tentang makna Quran buat hidup kita. Satu. Yang kedua kita itu menjadi lebih dalam memaknai Quran. Boleh kita contoh ya? Apa hubungannya dengan tadi itu? Hubungannya apa? Nah, ini apa sih? Ini namanya penulisnya Sofia Abdurrahman As-Suhaibani. Nah, ini judul bukunya. Al-Kharaid Adz-Dzihniyah Lisuwaril Qur'anil Karim. Ini mind mapping. Nah, Kharaid Dzihniyah itu mind mapping. Jadi pemetaan dalam pikiran kita untuk surat-surat Al-Qur'anul Karim. Jadi ini tuh 114 surat nih. Perhatian. Sampai juz amma kan? Ini dari mulai nih dari sini sampai juz amma. Jadi ini pemetaan luar biasa nih. Nah, ini biasa dilakukan oleh para ulama kita. Kan? Para ulama kita itu, dan tulisan yang begini sebenarnya banyak. Gini. Saya kasih gambaran dulu sebentar. Jadi ilustrasinya menjadi kayak begini. Quran itu kan satu kesatuan. Mana mushaf itu ya? Ada mushaf nggak situ? Ada nggak mushaf? Ada yang lain nggak? Itu bukan mushaf tuh, bukan? Yang atas itu bukan? Ini. Mushaf kan? Nah, oke. Apa? Oke, mushaf lah ini warna-warni, masya Allah. Mushaf dicoret di gambar-gambar ini ya. Oke. Oke. Mushaf itu kan, jadi saat kita membuka kemudian Al-Fatihah, ya kan, boleh diakhiri dengan An-Nas. Jadi ini mata saya nih. Gak ada yang lain. Itu apa? Terjemah juga. Coba lihat terjemahnya. Ini lebih enak sih tapi gede kan. Coba. Nggak apa deh. Itu lebih lumayan. Ini. Masya Allah. Quran besar sekali. Sebesar keagungannya, masya Allah. Oke, gitu kan. Besar sekali ini. Anas kan? Nah, kita begitu buka ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah kan? Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Masuk, ini satu. Yang kedua surat Al-Baqarah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, terus masuk surat kedua, Ali Imran 3, 4, 5 sampai terakhir 114. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kan begitu kita masuk Quran tuh gini, ini kita buka ini nih. Itu kita tuh seperti memasuki satu, karena ini semua adalah kalamur Rahman, kalamullah, ya kan? Yang ini membuat ini semua adalah kita petunjuk. Jelas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, Ramadan kan gitu kan? Nah, di bulan Quran tuh, nah, jadikan dia petunjuk. Tapi begitu segitu banyak ini petunjuk nih, begitu kita buka, itu ternyata ada pemilahannya. Saya mengilustrasikannya begini. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu istana yang megah luar biasa itu, ya kan? Istana megah itu kehidupan ini. Ya kan? Kehidupan ini. Nah, begitu kita masuk kan ternyata kamarnya banyak sekali. Ruang-ruangnya itu banyak sekali. Nah, itu perlu panduan. Hudan, petunjuk. Panduannya ini. Masuk ke ruang pertama, Al-Fatihah. Masuk ruang kedua, Al-Baqarah. Masuk ruang ketiga, Ali Imran. Begitu seterusnya. Ternyata ada 114 ruangan. Yang kesemuanya
memberikan petunjuk. Dan saling terhubung antara ruang dengan ruang itu, tidak mungkin dia tidak ada hubungannya antara satu ruang dengan ruang yang lain. Mau diacak seperti apapun, itu ruang itu ada hubungannya. Tapi isinya beda-beda, ya kan? Jadi ruang itu ada judul utamanya. Nah, dia ada fungsi. Disebut ini ruang apa? Ruang Al-Fatihah. Ini ruang apa? Ruang Al-Baqarah. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Insyaallah tabarakallah. Nah, buku kecil ini memandu kita tentang tema. Supaya kita tahu, kan begitu masuk ini ruangan apa ya? Ruang kedua ini ruang apa ya? Oh, ini ruang kalau Anda masuk dia akan menceritakan tentang A, gitu kan? Oke, ruang keempat ini apa ya? Ruang keempat ini kalau Anda masuk dia akan menyampaikan tentang B. Nah, gitu. Langsung kita kasih contoh ya. Nanti termasuk gimana cara bacanya gitu ya. Oke, saya kasih contoh lah. Sekaligus tentang cara bacanya. Gini nih. Nah, kita contoh ya. Ini kan gini nih, sebentar. Nah, ini Al-Baqarah, ya kan? Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, ya kan? Contoh gitu tuh. Terus apa lagi? Terus Al-An'am. Nah, maka lihat di sini penulis tuh menggunakan ini nih. Contoh surat An-Nisa. 176 ini jumlah ayatnya. Nah, judul besarnya pas di bawahnya ini. Jadi ruangan tadi itu, ya kan, ruangan keempat tadi kan, surat An-Nisa surat yang keempat. Begitu Anda masuk, ya kan, Anda akan menjumpai ruang 4 itu adalah ruang al-adlu war-rahmatu bid-du'afa. Adil dan kasih sayang kepada yang lemah. Itu tema besarnya surat An-Nisa. Ya, maka ketika disampaikan, kenapa namanya surat perempuan? Itu hanya perwakilan saja. Perwakilan. Ini tidak merendahkan perempuan. Oh, tidak sama sekali. Justru dengan cara ini tuh kita akan tahu bahwa wanita itu harus diperlakukan dengan adil dan harus direngkuh dengan kasih sayang. Al-adlu war-rahmah. Kalau nggak mau pergi saja ya. Karena Quran pengen menyayangi Anda wahai wanita. Nah, terus gimana cara bacanya? Lihatin. Dari sini nih dia bercabang tuh. Nih, ayat 1 sampai 12. Ayat 13 sampai 18 nih lanjutannya. 19 sampai 36 sampai sini terakhir 137 sampai 176. Nah, 1 sampai 12 itu satu tema. Contoh ya, anwa'ud du'afa wal hatsu 'ala adli war rahmati bihim wal mawarith. Macam-macam orang-orang yang lemah. Jadi orang lemah itu siapa saja? Kemudian perintah untuk adil dan menyayangi mereka dan pembahasan tentang warisan. Gini. Jadi bicara warisan, bicara warisan itu diletakkan di surat An-Nisa. Dan nyata, semangat Quran membagi warisan dengan adil itu adalah bentuk kasih sayang dan keadilan Islam terhadap yang lemah. Karena biasanya yang lemah dizolimi di warisan. Maka letaknya di surat An-Nisa yang temanya adalah al-adlu war-rahmatu bid-du'afa. Nah, ternyata bercabang nih, sini lagi. Ini kan orang lemah itu siapa saja, terus anjuran untuk adil dan kasih sayang kepada mereka dan warisan. Ayat 1 sampai ayat 12. Ternyata ayat 1. Nah, ayat 1 itu di sini adalah wahdatul asl al-insani war-rahim. Jadi bahwa manusia itu satu kesatuan asalnya rahim. Yang kedua, perhatikan nih. Al-yatama, orang lemah kan? Anak yatim. Ta'adduduz zaujat, poligami. Poligami udah pernah kita bahas ya? Nah, kesalahan kita bahas poligami itu tidak dalam frame al-adlu war-rahmatu bid-du'afa. Itu kesalahan kita. Padahal dia diletakkan Allah di dalam surat An-Nisa. Yang surat An-Nisa itu untuk menunjukkan keadilan dan kasih sayang Islam terhadap yang lemah. Belum masuk juga ya? Nanti memang perlu petunjuk. Kan? Ini ayat itu 2 sampai 6. Ayat 7 sampai 12 al-mawarith tentang warisan dan akal mal yatim, memakan harta anak yatim. Ini kan perlindungan semua terhadap orang lemah ya. Terus gimana cara bacanya? Contoh cara membaca tadi itu yang agak susah kita pahami. Contoh lah, Anda mau apa? Mahar. Mahar itu juga dalam pernikahan atau warisan, al-mawarith. Karena kadang-kadang dulu di masa jahiliyah pun mungkin sebagian sekarang juga ada kali ya. Itu perempuan tidak dimahari gitu. Nah, tema anak yatim, poligami, mahar, warisan, oke. Ini
itu dipahami dipahami bahwa oh ini ada perintah untuk mengasihi sayangi mereka, karena itu ada di dalam satu tema besar, yaitu kasih sayang untuk mereka, kasih sayang untuk orang lemah. Begitu seterusnya, ya. Contoh lagi sini, ayat 19 ayat 39, al-huquq, hak-hak, ya kan, hak. Artinya kalau bicara orang lemah ada hak dong, bicara hak tuh. Nah, itu 19 sampai 33. Nah, ayat 19 sampai 25-nya hukukun nisa, ya kan? Hak-hak wanita, wa maharimuhun wa zawajul al-hur bil amah. Gitu. Jadi hak perempuan, kemudian juga tentang tema pernikahan, tema ada perbudakan juga ya. Oke, ada kemudian ada min ni'amillah, ada nikmat-nikmat Allah, ada hurmah amwal al-muslimin wa anfusihim, tentang kehormatan hartanya muslimin. Nah, itu ada pembahasan. Jadi, oh masuknya dia di hak gitu. Makanya kita lagi bahas ayat berapa? Cari An-Nisa itu. Oke, taruh di kepala kita bahwa kita lagi baca An-Nisa ya. Ya. An-Nisa itu judul besar tentang keadilan dan rahmat bagi orang-orang yang lemah. Oke, begitu kita baca, ayat berapa kita baca? Ayat sekian. Oh, tentang hak-hak itu, tentang hak. Oke, ke bawah lagi, oh tentang ini. Kalau itu cara berpikir kita akan punya kedalaman. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya, ya kan? Nah, terus sampai akhir. Sampai juz amma tuh. Juz amma satu judul aja. Jadi seluruh surat dalam juz amma satu juz sendiri, satu judul sendiri. At-tadzkir bil akhirah wa liqa'illah. Mengingatkan tentang akhirat dan pertemuan dengan Allah. Sama di juz amma juga. Nah, di sana masing-masing dari mulai An-Naba, surah An-Naba isinya apa saja, An-Naziat itu tema-temanya apa saja. Tapi satu juz terakhir itu isinya mengingatkan kita akhirat itu ada dan kita akan bertemu Allah. Itu kalau itu dimasukkan, kita bahas apapun surat yang ada di dalam juz 30 itu, Masya Allah. Rasanya kita punya kedalaman, kedekatan. Indah sekali. Itu apa sih? Apa itu? Enggak, ini juz sama satu lagi. Kan ini banyak suratnya kan. Dari mulai An-Naba nih, An-Naba, An-Naziat, Abasa, At-Takwir. Nah, di sini terus ini lanjutannya nih. Ad-Duha, Asy-Syarah, terus sampai terakhir adalah ini terakhir surat An-Nas. Gitu. Temanya ini An-Naba. Masya Allah. Masya Allah. Kita ini coba nanti akan berubah cara pandang Anda. Ya kan? Cara pandang akan berubah gitu. Jadi kita pandang ayat selalu dengan sudut pandang kita. Ternyata dalam tema besarnya bukan itu. Maka nanti akan ada perubahannya. Oke, bergaulah lebih akrab dengan Quran. Ya kan, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, ya kan, di bulan Al-Quran insyaallah, ya kan. Ini salah satu pintu besar yang diajarkan para ulama, yaitu mengetahui tema-tema surat-surat dalam Al-Quran. Besok baca lagi.